Ibadah puasa ini ternyata ibadah tertua. Ibadah dalam sejarah, ibadah yang paling tua itu adalah ibadah puasa. Karena puasa ini bukan hanya dilakukan oleh umat Rasulullah, tapi puasa ini sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam, turun temurun dari nabi ke nabi sampai kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan sebelum disyariatkannya puasa pada tahun kedua Hijriah, Nabi sudah berpuasa di Mekah. Ya, maka puasa ini adalah ibadah tertua dalam sejarah kemanusiaan. Maka ibadah puasa ini Bapak Ibu adalah ibadah yang istimewa, karena ibadah puasa ibadahnya para malaikat. Malaikat tidak makan, juga tidak minum. Malaikat juga tidak memiliki jenis kelamin seperti kita. Makanya para malaikat tidak melakukan hubungan suami istri. Maka ketika seseorang berpuasa, itu sebenarnya kita sedang menyerupai sifat-sifat malaikat. Maka ibadah puasa ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, kullu amal ibnu adam lahu, bahwa semua amal ibadah yang dilakukan oleh anak cucu Adam itu untuknya. Ya, illa saum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bi, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu kata Allah dia nisbatkan kepada dirinya, puasa itu adalah milikku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan ini menjadi sempurna. Nikmat keimanan, nikmat kesehatan, nikmat usia yang panjang, nikmat waktu yang luang. Dengan semua nikmat ini kemudian kita bisa menunaikan berbagai macam ibadah di bulan suci Ramadan. Betapa banyak Bapak Ibu punya harapan, punya keinginan, punya cita-cita yang sama dengan kita, tapi mereka kemudian tidak dipertemukan dengan bulan Ramadan karena mereka tidak ditakdirkan usianya bisa sampai pada bulan Ramadan ini. Demikian juga betapa banyak orang yang punya keinginan yang sama, punya cita-cita dan harapan untuk bisa beribadah di bulan suci Ramadan seperti kita, tapi kemudian mereka sedang sakit, terbaring sakit, apakah di rumah sakit atau di rumahnya, karena mereka tidak mendapatkan nikmat kesehatan. Maka dengan semua nikmat yang malam hari ini Bapak Ibu yang kita miliki, mulai dari nikmat keimanan yang tidak bisa diwariskan kepada siapapun dan tidak diperjualbelikan, ya, nikmat kesehatan, nikmat umur yang panjang, serta dengan semua nikmat yang melekat hari ini, malam hari ini yang ada pada diri kita. Maka mari kita sama-sama untuk senantiasa melafazkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, kalimat yang berulang-ulang kali kita ucapkan di dalam setiap rakaat sholat kita. Bahkan membaca kalimat alhamdulillah itu menjadi rukun dan tidak sah sholatnya siapapun kalau tidak membaca surah Al-Fatihah yang di dalamnya tertera kalimat alhamdulillah minimal 17 kali, di luar yang sunnah-sunnah yang kita ucapkan berkali-kali sebagai bentuk wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan nikmat semua itu mari kita memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menggulirkan 30 hari berikut dengan malam-malamnya penuh dengan rahmat, ya. Kalau bahasa Bugisnya pamase. Rahmat itu kata para ulama rizki
bisa berarti penghapusan dosa-dosa, bisa berarti kita diselamatkan dari berbagai macam musibah, bisa berarti kita mendapatkan ampunan, dan puncaknya ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala menggulirkan 30 hari berikut dengan malam-malamnya rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka, sebagaimana disebutkan dalam hadis walillahi uttaqa'u minan nar, bahwa di setiap malam ada orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Artinya siapapun yang dibebaskan oleh Allah berarti dia sudah dijamin masuk surga, begitu. Dan mudah-mudahan kita termasuk ya di antara mereka yang kemudian dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini sebagaimana yang disebutkan, yang disabdakan oleh Rasulullah, syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Ya, biasa kimak kada namo cede yang penting memberakai. Ya, berkah. Apa itu berkah? Berkah ini kata yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya berkah ini bahasa Arab. Kalau Bapak Ibu pernah melihat unta, ya, unta itu kalau berdiri kemudian duduk, ya, itu disebut dengan barokah, barokah jamal. Kenapa? Karena unta itu kalau sudah duduk, dia tidak akan kemana-mana, dia akan duduk di tempatnya terus. Ya, maka para ulama mengatakan berkah itu adalah ya tetapnya kebaikan. Ya, jadi berkah itu barakah. Ya, sebagaimana kata barakah. Barakah itu adalah tetapnya kebaikan pada seseorang dan terus bertambah. Itu berkah. Makna berkah juga adalah sesuatu, ya, sesuatu yang kita berikan lebih daripada biasanya. Nah, ini ada air gelas. Air gelas itu ukuran normalnya itu hanya bisa diminum oleh satu orang dan bisa menghilangkan dahaga. Tapi kalau seandainya ada air gelas, itu bisa diminum oleh semua yang hadir di masjid ini dan dahaganya hilang. Itu yang disebut dengan berkah. Artinya memberikan nilai yang lebih. Bulan suci Ramadan ini Bapak Ibu disebut dengan syahrul mubarak, syahrul, bulan yang penuh berkah, karena memberikan nilai yang lebih dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Ya, sehingga membaca Al-Quran, contoh misalnya, la aqulu alif lam mim harf, saya tidak mengatakan satu huruf alif lam mim itu satu huruf, tapi dalam kalimat alif lam mim itu ada 3 huruf, ada alif lam mim. Kalau di luar dari bulan Ramadan itu kita satu hurufnya kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsaliyah. Satu huruf yang kita baca dari Al-Quran di luar dari bulan Ramadan itu 10 kebaikan. Tapi di bulan Ramadan satu huruf itu sama dengan 100 kebaikan. Artinya bulan Ramadan ini memberikan nilai yang lebih. Maka disebut syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Berkah ini Bapak Ibu bisa ada pada tempat, pada seseorang, pada waktu. Ya, misalnya ada orang ngomongnya singkat-singkat tapi masuk ke dalam hati. Mudah-mudahan malam ini saya juga menyampaikan bisa masuk sampai ke relung hati kita dan bisa ya mencerahkan kita semuanya. Berkah itu bisa ada pada tempat. Ya, Nabi mengatakan sholat di Masjidil Haram itu pahalanya sekali sholat sama dengan 100.000 kali sholat di tempat ini. Jadi sekali sholat di Masjidil Haram nilainya kata Nabi khairun min mi'ati alfi sholatin, lebih baik daripada 100.000 kali sholat. Bahkan umroh yang kita tunaikan di bulan Ramadan ini pahalanya sama dengan ibadah haji. Kalau kita umroh di bulan-bulan lain itu pahalanya seperti umroh biasa. Tapi kalau kita umroh di bulan Ramadan kata Nabi pahalanya sama dengan ibadah haji. Artinya bulan Ramadan ini memiliki nilai lebih, sehingga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini itu nilainya berkali-kali lipat Bapak Ibu.
maka disebutlah syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dalam hadis itu, iftarada alaikum siyamahu. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berpuasa. Ibadah puasa ini ternyata ibadah tertua. Ibadah dalam sejarah, ibadah yang paling tua itu adalah ibadah puasa. Karena puasa ini bukan hanya dilakukan oleh umat Rasulullah, tapi puasa ini sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam, turun temurun dari nabi ke nabi sampai kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan sebelum disyariatkannya puasa pada tahun kedua Hijriah, Nabi sudah berpuasa di Mekah. Ya, maka puasa ini adalah ibadah tertua dalam sejarah kemanusiaan. Maka ibadah puasa ini Bapak Ibu adalah ibadah yang istimewa, karena ibadah puasa ibadahnya para malaikat. Malaikat tidak makan, juga tidak minum. Malaikat juga tidak memiliki jenis kelamin seperti kita. Makanya para malaikat tidak melakukan hubungan suami istri. Maka ketika seseorang berpuasa, itu sebenarnya kita sedang menyerupai sifat-sifat malaikat. Maka ibadah puasa ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, kullu amal ibnu adam lahu, bahwa semua amal ibadah yang dilakukan oleh anak cucu Adam itu untuknya. Ya, illa saum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bi. Kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu kata Allah dia nisbatkan kepada dirinya. Puasa itu adalah milikku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Oleh sebab itu puasa adalah ibadah tarkiyah. Ya, ibadah tarkiyah, ibadah meninggalkan. Sementara ibadah-ibadah yang lain itu disebut ibadah fi'liyah, ibadah melakukan. Coba kita lihat contoh. Salat itu kita melakukan dari sekian banyak bacaan, mulai dari doa iftitah, surah Al-Fatihah, surah setelah membaca surah Al-Fatihah. Ya, kita membaca dari sekian banyak bacaan, kita melakukan dari sekian banyak gerakan, sehingga kita bisa tahu mana yang sholat, mana yang tidak sholat. Tapi ibadah puasa ini ibadah tarkiyah, ibadah meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, meninggalkan perkataan-perkataan dusta. Oleh karena itu orang tidak bisa membedakan yang mana yang puasa, yang mana tidak. Jika seandainya ada orang yang berjalan beriringan, satu yang berpuasa, satu yang tidak, maka tidak seorang pun bisa mengetahui bahwa ini puasa, ini tidak. Maka puasa ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ibadah puasa ini salah satu sebab diampunkannya dosa-dosa kita. 11 bulan mungkin kita berlumur dosa. Betapa banyak dosa kita yang telah kita lakukan 11 bulan. Saya kira kalau ditanya Bapak Ibu di sini siapa yang paling sedikit dosanya, tidak ada mungkin yang mau mengatakan saya. Tapi kita sepakat bahwa kita ini adalah manusia yang berlumur dosa. Oleh karena itu, dengan hadirnya bulan Ramadan ini, dengan kita berpuasa di bulan Ramadan ini, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Ya, Nabi SAW menuturkan, ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang berpuasa karena keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama, maka akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Ya, maka puasa yang diampuni dosa itu yang mana? Puasa seperti apa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dosa-dosa kita? Karena puasa itu Bapak Ibu bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Kalau puasa itu hanya menahan lapar dan dahaga, anak kelas 5 SD bahkan kelas 3, 4 itu mereka sudah bisa berpuasa. Tapi sesungguhnya berpuasa itu bagaimana seluruh panca indera kita ini berpuasa. Bagaimana mata kita berpuasa, bagaimana mulut kita, terutama mulut kita berpuasa, karena Nabi mengatakan man lam yada qaula zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, ya, berdusta di siang hari, baik itu dia dengan verbal
atau dengan menulis misalnya di status Facebook, WhatsApp dan seterusnya, maka itu disebut dengan dusta. Dan dusta orang yang berpuasa, orang-orang yang berpuasa dan berdusta, maka falaisa lillahi hajah, maka puasa orang-orang yang seperti itu tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa kita harus ditingkatkan, bukan hanya sekedar makan, bukan hanya sekedar menahan makan dan dahaga serta berhubungan suami istri, tapi seluruh panca indera kita ini harus berpuasa, Bapak Ibu. Kemudian dilanjutkan di dalam hadis ini, ya, tuftahu fihi abwabus sama. Di bulan Ramadan, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai, pintu-pintu langit itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai simbol kebaikan. Kalau di dalam hadis yang lain disebutkan futihat abwabul jannah. Ya, di bulan Ramadan Allah membuka pintu-pintu surga dan menutup rapat-rapat pintu-pintu neraka. Ini mungkin sering kita dengarkan, tapi saya ingin jelaskan. Ya, dalam hadis ini ada yang memahami secara tekstual. Secara tekstual ada yang memahami hadis ini bahwa betul-betul di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka oleh Allah dan pintu-pintu neraka ditutup. Artinya sebelum masuk Ramadan ini pintu-pintu surga itu tertutup. Begitu masuk bulan Ramadan pintu surga dibuka, demikian juga dengan pintu neraka. Ada yang memahami makna kias bahwa yang disebut dengan pintu-pintu surga terbuka, pintu-pintu neraka tertutup, itu artinya bahwa ada pintu-pintu yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Kira-kira Bapak Ibu, apa yang bisa mengantarkan kita masuk surga? Kebaikan. Nabi mengatakan, contoh misalnya, fa inna sidqah, sesungguhnya berkata jujur itu bisa mengantarkan seseorang kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu bisa mengantarkan seseorang masuk ke dalam surga. Maka yang bisa mengantarkan seseorang dan kita semua masuk ke dalam surga adalah dengan banyak melakukan kebaikan. Dan demikian orang-orang yang bisa mengantarkan dirinya masuk ke dalam neraka dengan banyak melakukan maksiat. Maka bulan Ramadan ini ada banyak kebaikan. Ada puasa di siang hari, ada tilawatul Quran, ada zikir, ada infak. Tadi disebutkan ada orang-orang yang memberikan buka puasa. Di malam hari ada qiyamul lail, ada tahajud, ada lagi nanti ibadah i'tikaf di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Dengan semua kebaikan-kebaikan inilah yang kemudian mengantarkan seseorang akan masuk ke dalam surga. Kemudian selanjutnya dalam hadis itu, wa tughallu maradatis syayatin. Di bulan Ramadan ini setan-setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dengarkan itu mungkin. Pertanyaannya, apakah semua setan dibelenggu? Ya. Sebab pertanyaan yang lain kemudian muncul, mengapa ya di bulan Ramadan ini masih ada orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat? Masih ada Bapak Ibu ya, orang yang melakukan dosa di siang maupun di malam hari di bulan Ramadan, padahal setan sudah dibelenggu. Ya, jawabannya kata para ulama diantaranya adalah bahwa yang dibelenggu oleh Allah itu adalah pembesar-pembesarnya saja, kelas-kelas kakapnya saja. Ya, adapun kelas-kelas ya terinya itu tetap berkeliaran dan membujuk, menggoda manusia untuk melakukan dosa di bulan Ramadan ini. Maka tidak heran di siang hari di bulan Ramadan ada orang tidak berpuasa, ada yang ya senang-senang saja merokok misalnya di pinggir jalan dan seterusnya. Ya, karena memang yang dibelenggu itu hanya pembesar-pembesarnya saja. Ya. Dan jawaban yang kedua kata para ulama, ya, semua setan itu sebenarnya dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya, Bapak Ibu, ada setan dari golongan jin dan ada juga setan dari golongan manusia. Semua setan dibelenggu kata ulama, tapi setan yang tidak dibelenggu itu adalah dari golongan manusia. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Dan demikianlah kami jadikan tiap-tiap nabi, tiap-tiap orang ada musuh-musuh mereka dari golongan setan, dari golongan jin, dan setan dari golongan manusia. Dari golongan manusia itulah yang durhaka, yang kemudian tidak cukup dengan kedurhakannya, dia juga mengajak orang-orang untuk bermaksiat, melakukan dosa di bulan suci Ramadan. Maka kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu beristi'adzah, memohon perlindungan dengan trikul, dengan 3 kata yang dimulai surah yang dimulai dengan kata kul. Ya, di antaranya adalah surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ya. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Dan di bulan Ramadan ini ada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Lalu kemudian diabadikan dalam surah Al-Qadar, malam kemuliaan, khairun min alfi syahrin, yang nilainya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, 1000 bulan. Umur kita berapa paling panjang Bapak Ibu? Nabi SAW mengatakan, a'maru ummati ma baina sittin ila sabain. Umurnya umatku itu hanya berkisar 60-70 tahun saja. Kalau sudah lewat 70 tahun, itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bonus kepada kita. Nabi sendiri meninggal di usianya 63 tahun. Abu Bakar juga meninggal di usianya 63 tahun. Jadi ternyata Nabi kita Muhammad SAW itu hanya mendapatkan 8 kali Ramadan saja. Jadi Nabi hanya mendapatkan 8 kali Ramadan dalam hidupnya selama 63 tahun. Karena syariat puasa ini nanti turun pada tahun kedua Hijriah, di mana pada saat itu usia Nabi sudah 55 tahun dan beliau meninggal di usia ke-63 tahun. Pada tahun itu beliau tidak sempat mendapatkan bulan Ramadan, maka beliau hanya mendapatkan 8 kali Ramadan, tapi Ramadannya dari 1, 2, 3 itu grafiknya naik terus. Ya, kualitas ibadahnya meningkat terus. Maka Bapak Ibu, di 10 terakhir ini ada nilai yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka di 10 terakhir ini usahakan 10 terakhir malamnya, mulai dari tenggelamnya matahari maghrib, itu usahakan kalau ke masjid bawa uang sesuai dengan kemampuan, 10.000, ya, 20.000, 30.000, 50.000, sesuai dengan kemampuan kita. Dengan itu kalau kita melakukan di sepanjang malam 10 terakhir, maka kalau kita pada saat itu bersedekah di malam Lailatul Qadar, maka nilainya sedekah kita lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau umat-umat terdahulu itu usianya sampai ribuan tahun, Nabi Nuh usianya itu lebih dari 1000 tahun. Tapi Bapak Ibu, dengan usia yang singkat kita miliki, Allah memberikan keutamaan. Dengan hadirnya malam Lailatul Qadar, kalau kita beribadah, secara kuantitas usia kita kalah, tapi secara kualitas kita bisa mengalahkan ibadah orang-orang terdahulu dengan memaksimalkan 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Jangan tinggalkan sholat tarawih 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Selesai bersama dengan imam. Jadi selesai bersama dengan imam, karena Nabi mengatakan man qama ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat dari awal bersama dengan imam, tarawih witirnya sampai selesai, bisa kira-kira Ibu? Kutiba lahu qiyamul lailah, maka dicatatkan bagi mereka seperti orang yang sholat semalam suntuk. Mungkin diantara kita tidak ada yang mampu sholat dari awal malam sampai menjelang berbuka. Nabi dan para sahabat itu sudah biasa sholat tarawihnya kadang-kadang menjelang berbuka, bahkan kadang-kadang ketinggalan, maksudnya kadang-kadang menjelang makan sahur. Bahkan terkadang para sahabat hampir-hampir ketinggalan makan sahurnya, karena begitu panjangnya sholatnya Nabi dan para sahabat pada saat itu. Tapi kita mungkin tidak mampu melakukan itu. Tapi dengan sabda Nabi SAW, barang siapa yang sholat bersama imam sampai
selesai, maka kutiba lahu qiyamul lail, maka dicatatkan bagi mereka seperti sholat semalam suntuk. Maka kejar ya kebaikan di 10 terakhir ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nanti di 10 terakhir ada yang disebut dengan i'tikaf. Dan Nabi SAW ibadah i'tikaf ini tidak pernah ditinggalkan sampai kemudian beliau meninggal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mencerahkan kepada kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.